Halo Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan semangat. Berikut adalah aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Komang Sintia Neru SPD, CGP Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya merasa menemukan sebuah konsep menuntun, di mana pembelajaran bukan tentang menuntut, tapi menuntun siswa berkembang sesuai dengan potensinya. Saya juga memperoleh pengetahuan baru tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang awalnya saya lakukan masih berfokus pada ketuntasan penilaian, kini saya dapat lebih memahami karakteristik peserta didik dan tidak hanya berfokus pada nilai akhir saja. Banyak hal yang saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, yang haruslah berpusat pada siswa, bagaimana seorang pendidik dapat menghamba, melayani siswa ibarat kertas yang bertuliskan samar, dengan membantu menebalkan tulisan samar tersebut dengan hal-hal yang positif, agar siswa dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dengan tetap menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa proses pengajaran bukan soal menuntut, tetapi menuntun, berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, serta mendampingi dan mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan. Adapun ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, melaksanakan proses penilaian selama proses pembelajaran bukan hanya pada hasil akhir, meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti, merubah pola pikir dari pembelajaran yang menuntut menjadi pembelajaran yang menuntun, serta menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Berikut adalah praktik baik aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Saya mulai dari tahap perencanaan, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum terkait dengan aksi nyata yang akan saya terapkan di sekolah. Pada tahap perencanaan, saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat tentang aksi nyata yang akan saya terapkan di sekolah. Setelah proses koordinasi dan diskusi dengan rekan sejawat, saya melanjutkan dengan merancang rencana pembelajaran yang saya akan gunakan di kelas. Pada tahap pelaksanaan, berikut adalah pendidikan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang saya lakukan di sekolah dengan menerapkan budaya senyum, salam, sapa, kemudian kegiatan persembahyangan bersama setiap purnama tilem dan hari besar keagamaan, serta menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Pada tahapan pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya membuat pembelajaran menyenangkan dengan menggunakan aplikasi Canva. Pembelajaran diawali dengan berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, siswa akan mulai melafalkan Pancasila. Tahap selanjutnya, saya bersama murid membuat kesepakatan kelas terkait dengan aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di dalam kelas. Setelah itu saya lanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Saya juga melakukan kegiatan pembiasaan literasi digital pada siswa untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Pada tahap kolaborasi, siswa akan bekerja sama dengan kelompoknya untuk memecahkan permasalahan terkait dengan materi yang saya berikan.
Siswa juga akan berkolaborasi untuk membuat sebuah presentasi dengan menggunakan media Canva. Di sela-sela pengerjaan tugas, saya memberikan ice breaking yang dapat mencairkan suasana agar siswa menjadi lebih tenang dalam mengerjakan tugas. Setelah siswa selesai dengan aktivitas kelompoknya, siswa akan bergilir melakukan presentasi terkait apa yang sudah mereka kerjakan dalam kelompok. Mereka akan menampilkan hasil kerja kelompok dalam presentasi berbentuk Canva. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, saya lalu memberikan penguatan berkaitan dengan materi diskusi kelompok yang sudah mereka kerjakan. Selanjutnya adalah tahap refleksi. Adapun tantangan dan solusi selama saya menerapkan aksi nyata di sekolah adalah: yang pertama, masih ada siswa yang tidak bisa bekerja sama dengan kelompok. Terlihat ada siswa yang dominan dalam kelompok, sementara ada siswa yang hanya mengandalkan temannya saja. 2. Siswa kurang percaya diri dalam mengutarakan pendapat. 3. Masih ada yang tidak memiliki rasa tanggung jawab akan tugas kelompok yang diberikan, terkesan bersikap cuek dan tidak mau membantu menyelesaikan tugas kelompok. 4. Masih ada siswa yang belum menguasai teknologi dalam pembuatan presentasi menggunakan aplikasi Canva. Adapun solusi yang dapat saya lakukan adalah: yang pertama, mengajarkan anak tentang nilai-nilai kasih sayang, tolong-menolong, sehingga anak yang memiliki kemampuan lebih dapat membantu teman sesama kelompok yang belum paham. 2. Melatih anak untuk berani berbicara di depan kelas, mendengarkan pendapat anak dengan baik, sehingga anak merasa dihargai ketika mengutarakan pendapat. 3. Memberikan tuntunan, motivasi, bimbingan untuk terus-menerus berkaitan dengan pentingnya sebuah tanggung jawab dalam bekerja sama dengan kelompok. Jika semua anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab yang sama, maka pekerjaan akan cepat selesai. 4. Mengarahkan anak bekerja sama dalam kelompok untuk membantu teman yang belum menguasai aplikasi pembuatan presentasi. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat dan siswa selama saya menerapkan aksi nyata di sekolah. Perkenalkan, saya Iwayan Budano yang merupakan teman sejawat dari Ibu Cynthia Nehru. Ibu Cynthia Nehru dalam pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi Canva yang merupakan sebuah proses dari program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pembelajaran dengan melibatkan atau memanfaatkan teknologi Canva tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih kepada Ibu Cynthia, sukses terus. Halo, perkenalkan nama saya Wayan Chandra. Saya adalah salah satu murid yang diajarkan oleh Bu Cynthia. Saya sangat senang dalam pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Cynthia karena Bu Cynthia mengajarkan menggunakan sistem teknologi. Saya diajarkan bagaimana cara membuat presentasi menggunakan Canva yang menarik dan juga unik. Ice breaking yang diberikan oleh Bu Cynthia dalam sela-sela pembelajaran juga sangat efektif membuat pembelajaran menjadi tidak tegang dan juga menyenangkan, sehingga saya mengerjakan tugas dengan senang dan juga tenang. Semangat terus untuk Bu Cynthia. Demikianlah penerapan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan semoga bermanfaat.